lagu cinta tercipta untukmu, yang getarkan jiwa ini, lumpuhkan jantungku. Luar biasa. Ini berasa lagi live TikTok nih. Ya. Langsung pindah medianya. Ya. Oke pemirsa, hari ini bersama Bang Rama Akustik di catatan Topi Merah. Luar biasa, terima kasih sudah datang. Dibuka langsung dengan suaranya, biasanya kita lihat di TikTok dengan ribuan penonton. Kali ini kita datangkan langsung ke studio TVRI Sulawesi Selatan. Luar biasa. Terima kasih Bang Rama sudah hadir. Siap. Oke, tapi kalau misalkan di TikTok kan cuman lihatnya Bang Rama nyanyi begitu, nggak kenal. Boleh diperkenalkan dirinya, sebenarnya latar belakang Bang Rama ini seperti apa? Apakah memang dari dulu sudah menyanyi atau bagaimana, Bang? Ya, jadi latar belakang saya memang penyanyi. Saya musisi jalanan sebenarnya ya. Saya ngamen-ngamen di warung. Cuma saya juga penyanyi kafe juga. Sebelum saya main di TikTok itu memang penyanyi kafe. Saya juga ngamen-ngamen. Ya, jadi mulanya di TikTok itu Januari, akhir Januari. Akhir Januari tahun ini? Tahun ini. Malah ada teman yang bilang, kamu FYP. Saya nggak tahu apa dibilang FYP. Pokoknya saya nyanyi aja gitu. Terus saya juga nyanyi di lampu merah itu sudah kebiasaan. Karena waktu SD itu saya ngamen di lampu merah. Iya, jadi saya buat apa malu lagi. Jadi itu kebiasaan saya itu. Oke, jadi terbentuk memang dari SD berarti ya? Betul, saya dari SD sudah ngamen. Sudah ngamen. Jago main musik juga kalau saya lihat ya? Alhamdulillah, saya main show juga. Saya bisa memainkan alat musik sekaligus 8. 8? Di 8 sekaligus ya. Itu belajarnya dari mana nih Bang? Otodidak semua. Otodidak? Otodidak semua. Tapi nggak pernah ikut les atau gimana? Nggak pernah. Kecuali saya pernah les saya, tapi biola. Almarhum Desarro. Yang sering di TVRI juga. Oke, jadi itu maestronya. Maestro berarti. Oke, berarti belajar juga dari sana. Dari sana. Oke. Sampai dia meninggal saya masih belajar sama dia. Terus awalnya tiba-tiba beralih media ke TikTok. Itu siapa yang kenalkan? Oh, coba upload ke TikTok atau gimana? Yang ajakin tuh sebenarnya 2 tahun lalu istri ya. Istri saya yang ngajakin, cuma saya abaikan. Kebetulan ada teman yang bilang, kenapa kamu nggak main TikTok? Saya bilang, saya coba deh karena Ramadan ini kan kegiatan kurang. Jadi saya coba-coba nyanyi sampai saya nyanyi di 99 Kuba. Dan saya target saya itu main TikTok memang bukan cuma semata-mata nyanyi doang atau hibur diri atau cari uang, bukan. Saya juga mau perkenalkan juga ikonnya Makassar. Seperti Pantai Losari, 99 Kuba, CPI, ya itu aja. Oke, berarti memang dari istri kemudian diperkenalkan, coba main TikTok. Ya. Oke, terus sampai sekarang. Wow, ya, keren. Ya. Keren Dan sekali. memang kalau kita lihat ya live streamingnya juga itu ada ikon-ikon kota Makassar. Itu memang inisiatif dari Bang Rama atau gimana? Sampai-sampai saya baju daerah juga nyanyinya. Iya, karena saya memang semata-mata untuk bagaimana bisa ada daya tarik dari masyarakat Sulawesi Selatan ataupun di luar dari Makassar. Iya, saya perkenalkan budaya kita yang di Makassar. Kan kita ini orang Makassar. Betul sekali, bangga ya. Bangga sekali. Iya. Tapi Bang Rama ini asli Makassar atau gimana nih Bang? Asli Makassar Asli saya. Makassar berarti. Iya. Oke. Jadi ibu itu Galesom, bapak orang Maros. Asli Makassar. Oke, berarti Makassar Tatar. Betul, iya. Bukan tentara ya, Tatar. Tatar, iya. Dan tentunya kalau misalkan sekarang ini kita lihat, ini sudah ada ribuan viewers dalam satu kali live. Tapi pasti awal-awal ada struggle juga, Betul, Bang Rama. Itu gimana? Boleh diceritain? Semuanya pasti pemain TikTok itu ada hambatan dari pertama. Tapi kalau saya sih pribadi harus sabar jalan itu semua. Karena butuh proses semua. Mulai dari 0 sampai angka yang berikutnya. Jadi semua pemain TikTok begitu, saya rasa. Dari Januari sampai sekarang di bulan Juni, itu meledaknya di bulan berapa, Bang? Meledaknya FYP kata teman itu Ramadan. Pas Ramadan? Iya, tapi saya nggak tahu apa sih yang dibilang FYP. Pokoknya saya jalan saja. Terus kedua FYP lagi yang masuk di Info Makassar. Yang ada syuting dari belakang. Dia bilang, kamu FYP lagi. Saya enggak. Pokoknya saya jalani terus. Saya tidak mengerti apa FYP ini. Pokoknya kalau memang terkenal, alhamdulillah. Karena memang niat saya untuk main TikTok memang untuk perkenalkan budaya kita, menghibur masyarakat. Kadang sih ada sisi positif negatifnya dari yang komentar, tapi saya anggap itu semua baik, tidak ada.
terserah mereka, itu hak mereka. Oke, berarti ini sudah dinotis sama masyarakat di Makassar. Bahkan kalau saya lihat ada juga yang ikut-ikut masuk. Betul. Itu gimana tanggapannya, Bang? Tanggapan saya sih, selama dia tidak di depan saya tidak tanggapi. Iya, kalau cuma di sosmed biasa aja. Biasa. Tapi kalau langsung secara langsung kan lain cerita. Kita ini orang Makassar dong, senggol dong. Gak boleh disenggol. Iya, senggol dikit lain dong. Oke, Bang Rama tentunya juga sering baca-baca komentar atau gimana, Bang? Baca sih, tapi saya nggak anggap masukin di hati. Iya, yang bagusnya aja yang saya ambil. Kalau memang itu yang bagus, saya tanggapi. Tapi kalau tidak bagus, saya langkahin, begitu aja. Tapi ada nggak komentar yang bikin, kenapa begini ditanggapinya? Padahal kan saya niatnya nyanyi, memperkenalkan kota Makassar, itu ada nggak? Kayaknya semua sih begitu. Kayak bicara-bicara aneh-aneh, cuma saya nggak pernah terlalu ambil hati. Saya pikir, ada yang bilang juga, kenapa nggak nyanyi di kafe aja? Kenapa mau nyanyi di jalan? Tapi saya nggak tanggapi. Nanti dia sendiri yang lihat, saya ini penyanyi kafe atau bukan. Iya. Tapi mentalnya itu tentunya nggak terbentuk dari sekarang berarti ya, dari dulu. Kalau mentalnya dari dulu, saya pulang sekolah SD itu, saya ngamen di jalan karena saya suka mandiri orangnya. Iya, saya nyanyi di jalan, saya rasakan bagaimana kerasnya cari uang, bukan kerasnya kehidupannya, cari uang. Cari uang. Jadi itu sudah biasa dari saya. Saya ngamen di Pantai Losari juga, saya sudah rasakan semua. Jadi kata orang, urat malu sudah putus. Kalau memang penyanyi orang harus memang pede. Ya, kalau ini berarti juga bisa jadi acuan pemirsa. Betul. Kalau misalkan mau bernyanyi atau menekuni bidangnya berarti harus percaya diri. Betul, itu yang utama. Meskipun suara bagus, kalau tidak percaya diri itu akan hancur. Oke, berarti ini memang menjadi salah satu poinnya Bang Rama sampai akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Betul ya, sampai sekarang. Ada teman-teman yang sudah 3 tahun main TikTok, 4 tahun main TikTok, followersnya cuma gitu-gitu aja. Cuma saya juga tidak terlalu fokus dengan followers. Kalau memang mau naik saja. Saya tidak pusing, yang jelasnya saya menghibur, memperkenalkan budaya ini. Tapi kunci konsisten dari Bang Rama itu apa, Bang? Kunci konsistennya itu kita harus memang fokus di satu titik. Iya, saya kan live pagi, harus pagi. Malam, harus malam. Tapi jamnya kan kadang melenceng jam 9, kadang setengah 9. Karena ada kegiatan lain dari itu. Yang jelasnya saya itu pagi memang harus live, malam. Tidak ada yang paksakan karena tidak ada bos. Oke, bermain sendiri. Betul, bermain sendiri. Mau libur boleh, malam baru bisa nyanyi boleh. Tapi kalau libur nggak dicariin di DE begitu? Dicari dong, dicari, pasti dicari. Jadi memang harus ada terjadwal begitu? Ya. Tapi itu ada yang ngajarin tidak? Misalkan algoritma TikTok itu atau live streamer begitu harus ada di jam-jam tertentu atau gimana nih, Bang? Oh, nggak ada. Jadi belajar sendiri? Saya begitu? belajar sendiri. Saya pelajari semua apa yang TikTok ini. Oke. Saya pelajari semua. Biasanya dalam satu hari bisa menghabiskan berapa jam untuk nyanyi nih, Bang? Nyanyinya tuh kadang 7 jam, kadang 8 jam. Sehari? Iya, kalau suara saya begini nih, biasanya kalau sudah tidur siang normal kembali. Karena ini gara-gara ketawa tadi. Kenapa tuh, Bang, di sana? Lucu-lucu aja. Kita lucu-lucuan, kebetulan ada teman juga. Jadi saya cuma lucu-lucuan. Tapi kalau sudah tidur siang 1 jam ini normal kembali. Saya nyanyi sebentar lagi. Oke. Gitu. Biasanya di jam berapa nih, Bang? Jam 9 terus ke jam berapa lagi, Setengah Bang? 12. Setengah 12. Iya, setengah 9. Setengah 9 sampai setengah 12. Oke, 3 jam begitu nyanyi terus, Bang? Nyanyi terus. Saya enggak pernah istirahat gitu. Pokoknya habis nyanyi langsung. Meskipun yang di TikTok itu tidak ada yang gips, tetap saya nyanyi. Karena saya hobi nyanyi memang. Hobi nyanyi begitu? Iya, kalau kita dikasih gips besar, alhamdulillah. Kalau tidak, kan kita tidak memaksakan. Mau kok harus gips, tidak. Pokoknya orang saja, kalau orang memberi berarti dia nilai kita bagus. Ya. Berarti salah satu cuan TikTok itu dari gift. Iya. Ya. Kalau sekarang Bang Rama tanggapin misalnya, kalau dari TikTok sendiri ini sudah bisa menghasilkan atau menghidupi Bang Rama sekeluarga atau bagaimana nih, Bang? Alhamdulillah, selama main TikTok juga maksudnya biaya kehidupan, alhamdulillah terjaga juga. Iya, karena itu semua kerja keras kita ya. Iya, sedangkan ngamen saya jarang sekarang ngamen. Oke, lebih fokus berarti jadi konten kreator berarti. Iya, bukan cuma fokus. Semua pekerjaan itu saya fokus. Fokus. Iya, cuma ada waktunya juga. Kalau memang di TikTok itu padat, saya tinggalkan sejenak. Tapi kalau memang tidak padat, ya saya masuk lagi.
saya enggak begitu bilang mau tinggalkan begitu saja, enggak. Karena saya memang kerja saya kan nyanyi terus Ji. Biar ngamen kan saya nyanyi Ji. Iya. Yang penting cuan. Betul, iya. Tapi itu untuk menjaga kondisi pita suara, apalagi kan nyanyi dengan berjam-jam tanpa jeda begitu. Kalau pita suara itu saya kan sudah tahu otodidat. Saya harus hindari saya kan tidak merokok. Oke. Iya, alkohol juga enggak pernah. Iya. Cukup saya ini bentar tidur sudah nyaman kembali. Tapi kalau makan gorengan Bang? Jarang saya. Jarang juga. Karena itu rahasianya memang. Oke. Berarti salah satu rahasianya juga jangan makan gorengan. Iya. Karena itu memang, kecuali kalau saya libur 3 hari, lebaran, santan memang mie gorengan sama air es tuh. Iya. Karena kesempatan. Jadi sebelum mau live itu, saya turunkan lagi, jangan makan begitu. Oke, itu salah satu tipsnya juga Tipsnya, berarti iya. untuk Karena jaga saya pita hobi suara. sebenarnya makan begitu, cuma kita kan live setiap hari, jadi harus dijaga kondisi. Ya. Galau, gimana tanggapan dari keluarga sendiri Bang, atau dari lingkungannya, kemudian lihat Bang Rama sekarang ini? Kalau lingkungan keluarga atau orang-orang di sekitar saya itu support, Mendukung. Iya, mendukung, karena selagi itu halal ya apa boleh buat. Iya, dijalanin, apalagi dapat cuan. Iya dong. Gak ada yang pinjam-pinjam uang. Tiba-tiba terkenal begitu, ada yang ngaku saudara Bang? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Masih sisi positif berarti. Betul, iya. Ada nggak Bang salah satu pengalaman lagi live kemudian didatangin figur ada Das Atlatif kalau saya lihat? Oh iya. Itu gimana Bang ceritanya? Itu di setting atau gimana? Gini, nggak ada settingan. Ini secara langsung. Iya. Kalau nggak percaya langsung ditanya saya Ustaznya. Tidak pernah soalnya gini. Saya live pernah. Terus Pak Ustaz masuk di live saya. Saya tolak. Pas saya tolak, nih Pak Ustaz, astagfirullah, kenapa saya tolak ini? Yeah. Tapi suatu saat nanti dia akan kembali. Iya. Tapi saya rasa bilang dia akan kembali. Jadi pas saya nyanyi, teman nyanyi, saya lihat dari kamera belakang, Ustaz, jadi saya nggak kaget nih. Dan itu bukan settingan. Dan secara spontan memang, tiba-tiba, kebetulan hari Jumat, dia mau jaga khutbah di masjid, pokoknya masjid ada deh di Makassar. Ya, ya gitulah. Langsung berarti ya? Iya, cuma teman yang kaget, bukan saya. Oke. Iya. Dan memang ini langsung meledak juga setelah itu? Langsung meledak. Banyak penontonnya berarti ya? Iya, sekitar 5.000-an kayaknya. 5.000-an. Iya. Nah, tentunya juga pemirsa ingin tahu bagaimana sebenarnya tips dari Bang Rama sendiri. Kan tadi sudah dijelaskan harus konsisten begitu. Betul. Selain itu apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang baru menekuni begitu dengan dunia live streamer seperti Bang Rama yang lakukan? Iya, kalau saya sih pribadi konsisten utama ya. Iya, terus jaga kesehatan, olahraga Iya. Meskipun olahraganya cuma setengah jam, kan saya suka renang, lari, karena di Gremo itu. Oke. Jadi memang olahraga jalan. Iya, kalau saya sih enggak merokok. Iya, jadi itu modal dari saya memang. Iya, tapi kayaknya sih enggak berpengaruh juga rokok, karena ada juga yang cocok merokok. Tapi ada sekarang batasnya pasti. Iya. Itu juga menghindari makanan berarti Bang ya? Ya? Makanan yang kayak goreng-gorengan gitu. Kalau saya sih lari masuk suara ini gara-gara ketawa, terlalu ketawa tadinya di lampu merah. Oke. Karena lucu-lucuan tadinya. Iya. Tapi kalau yang ganggu-ganggu itu diabaikan aja berarti Bang ya? Oh iya, kecuali dia ganggu secara langsung. Iya, kita tegur dengan secara baik. Tegur secara baik. Iya. Nah, kalau untuk yang baru pemula nih Bang, biasanya kan viewsnya nggak naik, terus nyerah begitu. Itu apa yang perlu mereka tanamkan begitu biar bisa juga dapat views banyak nih Bang? Intinya konsisten. Kita harus kreatif. Bagaimana bisa orang tertarik sama kita, ibarat magnet. Dia tertarik kepada kita. Saya kan kreatif. Segala macam hal yang di pikiran saya timbulkan di live saya. Jadi orang nggak bosan juga nontonnya. Ya gitu. Bukan cuma nyanyi doang. Saya biasa juga komedi. Saya kan nyanyi Thailand, lagu Thailand boleh, Cina boleh, Barat boleh, Spanyol boleh, Afrika boleh, Jepang boleh. Itu belajarnya dari mana nih Bang? Saya otodidak. Otodidak semua? Iya. Karena saya setiap hari dengar lagu. Iya, setiap hari saya mau belajar. Intinya belajar. Oke. Tapi sejauh ini ada kerjasama begitu, tawaran-tawaran, itu gimana Bang? Kalau tawaran ke endorse begitu, banyak sih. Cuma di TikTok itu nggak boleh. Membawa brand masuk di TikTok, apalagi saya kan bagian nyanyi, nggak boleh. Seandainya boleh, luar biasa. Ya, berarti untuk TikTok berarti nggak untuk endorse brand itu? boleh ya.
Oke, kalau di media sosial lain gimana Bang? Kayak IG. Saya baru buat juga IG. Karena kayaknya kalau di IG kita bisa endorse kayaknya. Oke, apa nama IG-nya Bang? Biar Sama. Rama Akustik. Iya. Oke. Setelah ini projectnya apa Bang? Tadi berbincang-bincang ada project selanjutnya. Itu gimana Bang? Project selanjutnya yang ada konten YouTube. Dengar-dengar yang mau dibuat. Rencana mau dibuat sebentar kalau ada kesempatan karena kemarin udah buat juga. Iya, karena itu baru mulai dari nol. Ya harus bersabar seperti TikTok ya, harus bersabar dan harus kerja keras. Itu kolaborasi antar seperti lagunya Rhoma Irama, berakit-rakit ke hulu, asik, berenang kemudian. Oke, lanjut. Sakit-sakit ke hulu, senang-senang dahulu, lalu kemudian berbahagia. Wah, luar biasa, nggak ada bedanya kalau kita lihat di TikTok sama langsung nih pemirsa. Luar biasa sekali Bang Rama. Nah, catatan topi merah, apa catatan hari ini untuk episode kali ini untuk ke pemirsa nih Bang Rama? Catatannya maksudnya quotes begitu, biar bisa mereka semangat untuk live streaming dan juga menjadi konten kreator. Wah, intinya satu itu semangat dan jangan putus asa. Semangat dan jangan putus dan asa. konsisten terus. Oke, jangan bilang penontonnya cuma 5, capek. Jangan. Saya pernah penontonnya cuma 1, 2, tapi tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Karena itu ini kan suatu pekerjaan saya. Saya harus berjuang untuk itu. Ternyata alhamdulillah meledak. Oke, tapi kalau penonton TikTok itu bisa request lagu nggak Bang Rom? Boleh. Iya, tergantung saya lihat juga. Saya tahu ini akun palsu atau bukan. Ya, karena ada juga orang sengaja. Ini kan tippingan banyak. Dia membuli dulu. Bentar dia request lagu. Saya bilang, lucu ini. Membuli dulu baru request lagu. Kalau kau nggak suka skip saja. Iya, gitu aja. Jadi kalau di TikTok itu ada levelnya. Oh, ini levelnya level tinggi, sering memberi. Ya, bukan berarti saya mengharap dari mereka. Maksudnya dia lebih menghargai kita karena dia kan sudah tahu. Ya, kalau memang memberi, alhamdulillah. Kalau memang tidak mau diapa, gitu aja. Jadi penonton setia juga bisa dilihat ya, betul, Bang Rama. Iya. Oke, kalau penonton bisa request lagu, saya juga mau request lagu, Bang. Boleh. Lagu Makassar. Ya, boleh. Ridwan Sau, boleh, Bang. Iya. Jadi penutup juga di podcast Catatan Topi Merah kali ini. Boleh, Bang, silakan. Ya. Runtum di bulu ruaya, sosara bawa karae, pandrakan lake ane kutilika mamamo. Kalau parialo boko nana laju cinta. Luar biasa, terima kasih. Lagi fals ini soalnya. Gak kerasa Bang. Iya. Luar biasa. Kalau mau request selanjutnya di live saya. Insya Allah tidur 1 jam ini sudah normal. Oke, Rama Akustik, jangan lupa dicatat nama akunnya. Iya, Rama Akustik. Rama Akustik, jangan lupa juga live setiap hari, pagi malam. Kecuali malam Sabtu, malam Minggu saya di kafe dan di hotel DC Hotel di Capitol. Oke, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Catatan Topi Merah, luar biasa. Iya, Catatan Topi Merah, thank you. Oke, terima kasih tentunya pemirsa. Ingat kata-katanya Bang Rama tadi. Ya, harus konsisten, serius, bersabar. Jangan lupa berdoa dong. Berdoa. Baik, terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bang. Luar biasa. Lalu merasa gagah